Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih banyak. wabarakatuh. Sore ini menjelang akhir pekan kita sedang bersama dengan Kak Mayo ya. Kak Mayo siapakah Kak Mayo? Mungkin beliau sendiri yang akan berkenalan dengan teman-teman. Silakan Kak Mayo. Baik, makasih juga Pak Awo atas kesempatan yang telah diberikan. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Quinta Azhara Mayo, biasa dipanggil Mayo. Aku itu alumni SMP Anisa, angkatan 12, angkatan 12. Sudah lama ya ternyata ya, sekarang saya udah nggak tahu nih Pak sampai angkatan berapa, tapi saya angkatan 12 waktu itu gitu. Dan sekarang saya lagi berkuliah di Universitas Gadjah Mada, jurusan psikologi. Baik, baik. Eh, Tadi ada pertanyaan angkatan berapa ya? Sekarang sudah angkatan terbalik, maaf. Angkatan 21 Pak. 12 Kak Mayo, sekarang angkatan 21, tinggal dibalik. Iya, udah jauh banget ya ternyata udah hampir Iya, 10 iya. tahun berarti Ya, bedanya. Kak Mayu, pertanyaan pertama nih ya. Sudah berapa koleksi titel dengan jabatan ketua hingga saat ini? Oke. Sebenarnya kalau misalnya ketua berapa ya Pak ya? Aduh, saya nggak ngitung sebenarnya. Tapi kalau misalnya yang di kuliah ini, saat ini itu saya lagi jadi, sebenarnya kita bukan ketua, tapi koordinator, sebagai koordinator asisten psikolog di biro psikologi, di sebuah biro psikologi fakultas gitu. Kemudian yang terakhir banget, yang baru kemarin, sebenarnya baru tahun ini turun jabatan itu, sempat jadi wakil komandan dari salah satu organisasi kerelawanan mahasiswa, namanya Relawan Psikologi Gajah Mada gitu. Jadi kemarin saya jadi wakil komandan selama setahun, terus di tahun sebelumnya juga saya jadi sekretaris, begitu, dan kemarin baru turun di bulan Februari 2020. Masih terus di bawah ya jiwa kepemimpinannya ya. Kalau misalnya yang pas SMP dihitung nggak ya Pak? Ya, Kak Mayo, mungkin ini langsung update saja ya. Psikologi Gajah Mada, ya kita katakanlah itu prestis, sangat prestis. Isu paling menarik apa sebenarnya yang sering didiskusikan oleh teman-teman di psikologi Gajah Mada? Sebenarnya mungkin kalau misalnya in general banyak banget ya Pak, karena menurut saya pribadi mental health atau kesehatan mental dan hal-hal yang berbau psikologis itu sekarang lagi banyak banget digandrungi oleh semua orang. Bahkan banyak juga orang yang nggak dari background psikologi itu membuat apa ya, semacam konten psikoedukasi mungkin di Instagram atau dimanapun mengenai mental health gitu. Dan saya senang sih sebenarnya karena uh, kalau misalnya untuk di Jogja sendiri nanti termasuk dengan orang-orang yang memiliki literasi tentang mental health itu cukup baik gitu. Jadi orang-orang tuh udah pada aware dengan mental health mereka sendiri gitu. Tapi kalau misalnya untuk saya pribadi, kebetulan memang banyak berkecimpungnya itu seperti yang tadi sudah saya bilang di dunia kerelawanan, kemudian di kebencanaan, tapi dalam sisi psikologisnya begitu. Dan kebetulan kalau misalnya saat ini juga saya kan sedang memulai penelitian skripsi itu, lebih fokusnya itu di tentang disabilitas seperti itu, karena advokasi tentang kesehatan mental bagi orang-orang disabilitas, kemudian orang-orang dengan mungkin banyak juga yang rumah isu gender itu tuh masih sangat jadi perhatian gitu, dan banyak menjadi sorotan tertinggi. Mental health ya. Ya, katakan mental health mungkin salah satu bagian dari psikologi secara garis besar ya. Dan kemarin di interview sebelumnya dengan salah seorang alumnus juga psikolog di Universitas Negeri 11 Maret, juga isu apa yang paling update ternyata masih mental health juga ya. Tampaknya itu memang sebuah isu yang memang sangat tadi Kak Mayu sampaikan, sangat ya sering dibicarakan ya. Cuma tadi yang bagus adalah bahwa ternyata sisi psikologi dalam hal ini ada dua katakanlah ada dua layanan ya. Layanan pertama yang mungkin familiar dan itu sangat sangat umum dipahami oleh semua orang, psikolog
sebagai seorang konsultan. Artinya kita datang, kita berbicara, kita curhat, kita apa dan meminta jalan keluar atau mungkin solusi dari seorang psikolog. Itu cara yang pertama. Dan yang menarik tadi adalah cara yang kedua, psikolog ternyata tidak hanya berada di sebuah ruang yang tertutup, ternyata psikolog juga bisa bergerak bebas kesana kemari. Tadi katakanlah sekarang lebih proaktif begitu ya, menjemput bola dengan menjadi relawan, dengan nantinya sebenarnya ruang lingkup psikologi sebenarnya tidak hanya terbatas dalam ruang konsultansi saja, tapi ternyata juga ruang-ruang sosial, mungkin bahkan jadi ekonomi juga ya, pasti juga dia Betul. berperan di balik. Jadi apa sih yang sudah ingin Kak Mayo sampaikan? Bagaimana mengajak orang untuk melihat psikologi dari sudut pandang yang tepat? Seperti apa? Oke, baik. Jadi Pak, menurut saya, uh, dan ini sebenarnya juga sebuah istilah yang cukup populer ya di kalangan orang-orang psikologi. Jadi kita tuh punya beberapa, bukan beberapa, punya salah satu kata-kata lah istilahnya yang bilang kayak gini, di mana di situ ada orang, di mana di situ ada manusia, di situ tuh pasti psikologi bisa berperan seperti itu. Jadi karena emang istilahnya psikologi ini tuh sebuah ilmu yang ngurusin tentang manusia, nggak cuma tentang kesehatan mentalnya doang, tapi mungkin dari bagaimana mereka berpersepsi, kemudian kita juga mempelajari bagaimana mereka mengeluarkan emosi, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan sebuah hal itu bisa terjadi. Jadi uh, psikologi ini tuh memang mencakup luas banget, uh, hampir semua ilmu sebenarnya bisa dimasukin sama psikologi dan membutuhkan psikologi gitu. Kayak misalnya contohnya seperti yang tadi Pak Awo bilang di dunia ekonomi itu bisa banget psikologi masuk. Mungkin di bagian bagaimana kita semacam consumer research-nya gitu. Pasarnya seperti apa, bagaimana sih konsumen itu pengennya dan gimana caranya kita memberikan sebuah approach agar misalnya produk atau jasa layanan yang kita lakukan itu tuh bisa uh, tepat gitu bagi siapa konsumen yang akan kita jadikan target pasar seperti itu di dunia ekonomi. Kemudian misalnya apalagi di dunia yang tadi mungkin ya yang di luar di dunia sosial seperti itu banyak sekali mungkin peran psikologi yang bisa dilakukan kayak menjadi relawan karena kan kalau misalnya selama ini berpikir tentang relawan itu lebih menuju ke rescue begitu ya Pak ya. Ya, Ketika pada ya. saat kita datang ke situasi bencana itu yang dibutuhkan itu biasanya lebih ke penanganan logistik, kemudian juga bagaimana kita membantu untuk penanganan para korbannya seperti itu. Tapi memang si psikologinya ini tuh masih suka dilupakan begitu. Padahal kan pastinya dalam sebuah bencana itu terjadi sebuah perubahan besar gitu kan bagi seseorang, apalagi bagi penyintas yang mungkin kehilangan keluarganya, kehilangan juga banyak harta bendanya seperti itu dan itu pasti sangat mengguncang para penyintas tersebut gitu. Nah, disitulah di mana psikologi itu bisa berperan sebagai bagaimana cara kita menangani semacam P3K gitu Pak. Nah, kalau misalnya P3K itu pertolongan pertama pada kesehatan, kalau misalnya psikologi itu ada namanya psychological first aid seperti itu. Nah, berhubung saya juga sekarang masih S1 dan belum lulus S1 begitu, kita mungkin cuma bisa bantu di situ di bagian kayak psychological first aid, kemudian kita memberikan permainan-permainan psikoedukasi misal untuk anaknya, kemudian kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa menjadi apa ya, bukan distraksi juga sih bahasanya, lebih ke bagaimana cara para penyintas itu cope dengan situasi tersebut seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya nanti ranahnya sudah ke psikolog itu bisa banget untuk melakukan konseling dengan memang penyintasnya seperti itu, atau mungkin banyak juga yang bilang istilahnya trauma healing gitu ya, padahal sebenarnya kalau misalnya untuk trauma healing itu sendiri kan harus ada intervensi tertentu gitu kan ya Pak, harus dikasih, harus tahu dulu apakah sekiranya penyintas itu bukan trauma atau enggak. Jadi mungkin persepsinya masih ada yang salah di situ kalau misalnya habis bencana dikasih trauma healing, padahal sebenarnya itu tuh bukan trauma healing, lebih ke distraksi dengan melakukan edukasi seperti itu Pak. Oh, ya, ya. Menarik sekali ya. Ini eh, memperkuat tuh wawancara bagus dengan salah seorang dosen di salah satu kampus di Malaysia ya, psikologi juga. Di mana ada manusia, di situ ada psikologi. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Mayo,
di mana ada manusia-manusia kan pasti generasi-generasi selalu bergeser ya, dari sisi usia, dari sisi pengalaman belajar tentunya. Eh, Kalau dari sudut pandang ekonomi ada generasi baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z, milenial, generasi alpha. Nah, adakah eh, strategi atau pendekatan seleksi psikologi bagaimana mereka merangkul atau bersahabat, katakanlah melakukan tadi katakanlah trauma healing atau yang sejenisnya? Adakah dari setiap model manusia ini adakah pendekatan-pendekatan psikologisnya? Oke, baik, Pak. Eh, Sebetulnya kita juga sangat mendalami ya. Jadi di psikologi itu ada di awal masuk psikologi itu kita ada nama mata kuliah yaitu tentang perkembangan manusia yang di situ kita memang belajar mengenai perkembangan manusia sejak bayi nanti masuk ke anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian jadi lansia seperti itu. Dan kalau misalnya emang kita tertarik terhadap hal tersebut, itu ada mata kuliah khusus yang emang secara spesifik membahas gitu. Misalnya kayak pendidikan anak usia dini, kemudian juga ada psikologi lansia seperti itu. Dan dari situ saya belajar banget kalau misalnya emang perbedaan generasi, perbedaan umur, perbedaan lifespan yang tadi Pak Awo sampaikan itu tuh sangat berpengaruh sama bagaimana manusia itu melihat sesuatu gitu. Karena kan manusia nggak bisa dipungkiri selain mungkin faktor biologis, ada juga faktor lingkungan ya. Dan emang itu sangat berpengaruh sama bagaimana manusia itu melihat sesuatu. Nah, maka dari itu sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah menurut saya pribadi ya Pak ya, yang pertama itu kita harus menyadari kalau misalnya ada yang namanya individual difference. Setiap manusia tuh pasti berbeda, nggak ada yang sama. Mau sedekat apapun mungkin saya dengan sahabat saya seperti itu, atau mungkin kalau misalnya saya punya kakak, mau sesama apapun background keluarga kita, tapi pasti apa yang kita jalani itu pasti berbeda gitu kan, nggak mungkin ada yang sama 100%. Dari situ kita bisa mengambil apa ya kesimpulan kalau misalnya memang setiap orang itu hidupnya saja sudah berbeda, bagaimana mereka juga melihat sesuatu atau memandang sesuatu seperti itu. Kemudian memang ada karakteristik tertentu dari setiap generasi-generasi yang sudah disebutkan. Nah, itu sebenarnya bisa kita atasi dengan kita mengetahui nih kira-kira gimana sih cara menghandle cara yang baik, bukan menghandle dulu. Mungkin yang pertama lebih ke bagaimana cara kerja mereka gitu. Bagaimana cara mereka untuk menyelesaikan sesuatu tugas atau apa gitu. Nah, mulai dari situ kita bisa jadi cari tahu, oh ternyata mereka lebih suka yang seperti ini, memang ternyata cukup berbeda ya dengan kita, dan dari situ kita bisa mempelajari, oh uh, kita bisa menyampaikan kalau misalnya cara kerja kita seperti ini, mungkin kita bisa coba menyesuaikan, atau mungkin kita bisa coba cari cara kira-kira di tengahnya itu seperti apa agar things works gitu loh antara perbedaan cara kerja orang tersebut. Seperti itu. Iya. Ini natural saja ya. Nanti Kak Mayu kalau mau tanya ke Bagus juga nggak apa-apa. Biar tidak terlalu formal. Persis seperti yang pernah disampaikan tadi yang tadi Bagus sampaikan di wawancara sebelumnya dengan psikolog alumnus Universitas Negeri 11 Maret, dan sekarang beliau adalah founder teman bincang.id ya. Um, Oh iya, Kak Ica ya? Kaija, ya, Kaija tuh waktu itu sempat sampaikan, generasi milenial itu generasi yang powernya gede gitu. Jadi butuh tempat yang gede. Kalau ternyata mereka pindah-pindah kerjaan, ya berarti tempatnya nggak terlalu gede buat mereka gitu. Um, Mungkin jawaban yang bagus pahami sekilas tadi bahwa pendekatan itu salah satunya adalah salah satu pendekatan yang digunakan oleh para psikolog dalam bersahabat atau berinteraksi atau dalam memahami setiap generasi ini adalah salah satunya adalah melalui mata kuliah yang diajarkan di bangku perkuliahannya ya. Jadi pendekatan dengan anak usia dini bagaimana, dan mungkin ada mata kuliah lain yang sebenarnya itu juga salah satu pendekatan yang bisa digunakan ketika nanti berinteraksi dengan manusia. Uh, Kak Mayu selama belajar di kampus psikologi, mata kuliah apa yang menurut Kak Mayu eh, merasa semacam membuka wawasan atau mungkin malah barangkali menggeser paradigma Kak Mayu tentang human, tentang people, dan itu sangat menginspirasi Hmm. dan bahkan bisa jadi mungkin sangat memberikan energi yang sangat luar biasa buat Kak Mayu.
Oke. Sebenarnya masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya sih, Pak. Jadi kebetulan saya itu kan kalau misalnya di psikologi ada beberapa bidang ya, Pak. Nah, itu rencananya memang mau mengambilnya ke klinis gitu kan. Mhm. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang saya sukai. Yang pertama itu tentang gangguan mental, di mana kita mempelajari gangguan mental yang ada di yang biasanya orang-orang alami begitu, dan emang itu sangat berguna banget kalau misalnya nanti kita mau lanjutkan ke magister profesi agar bisa menjadi psikolog gitu kan. Kemudian yang kedua, saya juga tertarik dalam dunia perkembangan kan Pak. Jadi salah satu mata kuliah yang menurut saya paling menarik adalah psikologi lansia begitu, karena Hmm. selain kita mengetahui bagaimana lansia itu berpikir, kemudian kita juga bisa mengaplikasikannya begitu loh Pak. Jadi misalnya kalau misalnya kita punya nenek atau kakek, kita suka heran kan kadang-kadang dengan wah kok sikapnya tiba-tiba berubah begini gitu. Nah, itu tuh juga ada di situ semua gitu loh alasannya kenapa, kemudian apa saja yang menyebabkan. Selain itu mungkin nanti itu tuh aplikatif banget karena kan ya kita akan menghadapi dan akan menjadi lansia begitu kan insya Allah kalau misalnya panjang umur kayak gitu. Jadi itu bermanfaat banget sih menurut saya kayak untuk menghadapi mungkin saat orang tua kita nanti sudah menjadi lansia, kemudian kita jadi tahu dan bisa memaklumi gitu loh perubahan-perubahan yang terjadi itu karena apa gitu. Ah ya, jarang tersentuh ya, dan menurut bagus ya, jarang, sepemahaman bagus, jarang tersentuh psikologi lansia itu. eh Tentang, masih tentang psikologi, Kak Mayo. Sekarang kalau boleh bagus sampaikan sekarang di media sosial, TikTok lah seperti itu. Hmm. eh Fenomena fenomena orang untuk tampil ya, untuk tampil baik dalam bentuk yang positif begitu, memamerkan keahlian mereka, termasuk juga memberikan advice, saran-saran, itu sangat banyak sekali di media sosial semacam TikTok terutama. Sampai yang katakanlah eh, paling ekstrim sekalipun, yang Hmm. seyogianya tidak perlu dilihat pun akhirnya juga bisa 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 muncul di media sosial. Bagaimana Kak Mayo melihat fenomena ini, sisi positifnya seperti apa, dan kalaupun nanti ada sisi negatifnya, seberapa besar pengaruhnya terhadap gangguan mental, terutama buat viewer, audiens, terlebih mereka yang tidak punya basic atau mungkin pemahaman tentang konten yang mereka lihat seperti itu. Oke. Memang ya maksudnya semakin ke sini kita makin menyadari kalau misalnya tantangan untuk menghadapi media sosial ini tuh makin tinggi ya Pak ya. Jadi kita makin sulit untuk menyaring apa yang bisa kita terima, dan mungkin orang-orang di sekitar kita, kalau misalnya untuk diri kita sendiri mungkin kita masih mengontrol gitu ya. Tapi saya tuh makin kesini makin khawatir sama anak-anak yang memang sudah diberikan akses ke media sosial seperti itu. Karena beberapa kali kemarin saya ada kegiatan yang dilakukan dengan anak-anak, itu mereka juga sudah mengetahui hal-hal yang seharusnya saya ketahui pada saat sudah besar begitu loh. Dan saya cukup kaget dengan hal itu. eh, Apa ya, saya makin merasa kalau misalnya oh ternyata memang perkembangan zaman sekarang tuh membawa pengaruh yang nano-nano banget gitu ya, ada positifnya ada negatifnya gitu. Yang pertama mungkin bisa kita lakukan adalah dengan mengontrol pikiran kita ya, karena begini, dalam saya percaya kalau misalnya dalam hidup itu nggak semua hal bisa kita kontrol begitu kan. Apa yang orang lain lakukan, apa yang akan muncul itu kan nggak bisa kita kontrol. Tapi yang bisa kita kontrol adalah pikiran kita sendiri. Jadi bagaimana kita menyaring hal tersebut, bagaimana kita menerima hal tersebut itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau misalnya saya udah punya mindset kalau misalnya ya udah kalau misalnya hal-hal negatif muncul di FYP saya, ya udah itu biarin aja. Kalau misalnya saya penasaran ya saya tonton, tapi kalau misalnya enggak ya ya udah saya lewatin aja. Pun kalau saya tonton ya sekedar tahu aja, tapi saya pikirin terlalu gimana gimana. Begitu. Kemudian yang kedua pastinya itu sih untuk meningkatkan literasi lagi mengenai kesehatan mental, dan juga pastinya mengetahui akses terdekat kemana kira-kira kita bisa melakukan layanan kesehatan mental seperti itu, karena kita kan nggak tahu ya, mungkin aja kita tidak aware dengan diri sendiri begitu, apakah kita sekiranya punya
sesuatu yang mengganggu ke diri kita atau bagaimana gitu. Nah, terus tiba-tiba ada sesuatu yang istilahnya men-trigger gitu kan. Bisa aja tiba-tiba men-trigger. Di situ kita harus tahu kita mungkin bisa cerita ke orang terdekat kita, kemudian kita juga harus cari tahu mengenai layanan kesehatan mental yang dekat dengan kita gitu. Karena sekarang juga layanan kesehatan mental sudah semakin banyak ya Pak. Ada biro-biro psikologi yang siap untuk melayani teman-teman semua. Terus kalau misalnya emang mungkin mau cari yang lebih murah itu juga ada banget di psikolog puskesmas seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk puskesmas sendiri bisa datang langsung ke puskesmas. Sekarang hampir seluruh puskesmas kalau nggak salah sudah ada psikolognya. Dan itu kalau misalnya emang bukan di vaskesnya cukup bayar 7.000 aja, itu kita udah bisa berkonsultasi dengan psikolog. Tapi mungkin saya kasih disclaimer juga kalau misalnya psikolog itu sebenarnya kayak nyari jodoh, jadi cocok-cocokkan seperti itu. Jadi seakan-akan kita cerita sama teman aja gitu. Kalau misalnya kita cerita sama teman meskipun kita dekat banget, belum tentu kita juga cocok banget gitu kan. Jadi mungkin bisa kita cari tahu dulu. Pastinya kan ada background psikolognya juga di internet. Kita lihat apakah sekiranya permasalahannya itu yang di bidangnya atau bukan gitu. Jadi nanti pastinya teman-teman dari biro psikologi kalau misalnya emang mau ke biro psikolog juga akan membantu teman-teman dan mencarikan psikolog yang terbaik dan paling cocok bagi masing-masing. Iya, ya. Statement yang mengingatkan bagus pada sosok Anthony Robbins ya, seorang pembicara terkemuka. Kita tidak dapat mengontrol arah angin, tapi kita bisa mengontrol arah pesawat kita terbang. Ya. Luar biasa ya, Kama ya. Ada hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan yang menarik adalah tadi benar, di mana ada orang, di situ ada psikologi. Nah sekarang asumsinya dimanapun ada orang, di situ juga seyogianya ada sisi psikologinya. Rumah sakit selain ada dokter medis, ada dokter psikolog dalam tanda petik ya. Jadi kalau kalau katakanlah di rumah sakit ada dokter anak, dokter spesialis anak, ada dokter bedah, seyogianya di sebuah rumah sakit pun juga ada psikolog klinis anak barangkali atau mungkin psikolog bedah barangkali tapi walau alam, tapi mungkin dari sudut pandang psikologi penamanya mungkin berbeda, tapi setidaknya psikolog not as one person, tidak cuma sebatas psikolog, tapi kalau bisa psikolog yang sangat spesialis tadi. Soalnya mungkin penyembuhan di rumah sakit akan bisa lebih cepat ya penanganannya ya. Ya, ini yang menarik sebenarnya dan ini membuka wawasan Pak Agus juga Kak Mayu eh, dalam ruang lingkup yang lebih global atau mungkin yang lebih bukan lebih global, yang lebih ekspansif lagi sebenarnya ada kan impian Kak Mayu supaya ya pertama tentu psikologi itu bisa menjadi berperan lebih maksimal di masyarakat. Adakah impian harapan Kak Maya supaya bagaimana supaya itu bisa terjadi? Dan yang kedua, karena ini kita masih bicara tentang generasi dan salah satunya adalah generasi muda, milenial ini, adakah ini yang ingin Kak Maya sampaikan? Bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama? Karena mereka bagian dari people juga. Bagaimana mereka berinteraksi secara fisik, bagaimana mereka berinteraksi secara digital, bagaimana mereka memilih teman. Pertanyaannya rombongan. Mudah-mudahan nanti. Oke, saya coba jawab ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya untuk yang pertama, impian agar mungkin psikologi lebih bisa jadi awareness tersendiri bagi kali ya bagi orang-orang. Pastinya saya pengen banget kalau misalnya orang-orang itu tidak menyalahartikan eh, tidak menyalahartikan gangguan mental sebagai sesuatu keterbatasan begitu. Karena menurut saya itu tuh juga bisa menjadi sebuah kelebihan kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang tepat dan kita dapat mengelola hal tersebut. Selain itu juga saya nggak mau kan sekarang lagi zaman banget ya Pak kayak menjadikan mental health sebagai excuse begitu loh. Nah, mungkin hal itu bisa diminimalisir dengan ya kita tahu gitu bagaimana cara menghandle diri kita sendiri dan bagaimana kita memberikan pengertian kepada orang lain terhadap kondisi yang kita alami seperti itu. Jadi saya harap uh, literasi tentang kesehatan mentalnya pasti akan lebih baik lagi dan tidak disalahartikan begitu istilahnya. Jadi orang-orang bisa mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap mental health. Kemudian untuk yang
kedua, bagaimana cara berinteraksi mungkin dari sesama generasi agar terjadi keharmonisan begitu ya. Pastinya menurut saya yang paling penting adalah saling menghargai Pak. Karena kenapa? Orang-orang itu kan pasti sekarang, apalagi di zaman sekarang kan udah era yang dimana kita tuh sangat bebas untuk berekspresi ya. Media banyak sekali jenisnya, kemudian kita juga mau berbicara apa juga nggak ada apa ya, nggak ada sebuah hal yang tidak memperbolehkan hal itu terjadi gitu. Jadi awareness dari diri kita sendiri untuk saling menghargai orang lain itu sangat penting, apalagi kalau misalnya udah berurusan dengan internet begitu. Karena kalau misalnya saya termasuk orang yang saya termasuk orang yang mempercayai kalau misalnya udah ada jejak digital itu pasti udah nggak akan bisa dihapus gitu loh. Jadi itu tuh bikin saya makin berhati-hati juga pasti kalau misalnya ingin sesuatu atau ingin mengapa sesuatu gitu. Jadi saya harap juga orang-orang bisa melakukan hal itu sih, berpikir dulu sebelum ingin melakukan sesuatu dan pasti saling menghargai satu sama lain gitu Pak. Ya, ya, ya. Ringkas tapi cukup mengena ya. Karena orang kadang tidak cukup berhati-hati dengan jejak digital ya. Asal klik sana sini dipikir mungkin tinggal clear history tapi ternyata history masih tersimpan di Google. Betul, iya. Uh, this meeting will end in 10 minutes. Ayo, baik. Tadi jadi apa ya? Yang ingin Pak Gus tanyakan tentang impian tadi sudah ada ya. Dan mungkin Bagus boleh sampaikan di sini kalau tadi masih melanjutkan dari pernyataan Bagus sebelumnya, kalau ada dokter spesialis di rumah sakit, saya ini juga ada psikolog spesialis juga di rumah sakit. Dan seyogianya tidak perlu ada alasan ya, tidak perlu ada pembenaran terutama ketika kenapa harus ke rumah sakit, oh mau lahiran, oh begitu, kenapa ke rumah sakit, oh mau periksa gigi, oh, artinya wajar normal, termasuk ketika kenapa mau ke psikolog, yang sedang katakanlah pusing atau apa, atau mungkin stres atau apa, yes oke okay, semoga lekas berlalu. Kenapa ke psikolog, ya karena kemarin ada ya persoalan keluarga, oh ya semoga, artinya seyogianya cara orang memandang penyakit organik ya tubuh dengan penyakit mental sebenarnya harusnya sama. Dan mungkin ini eh, tidak bermaksud apa ya mengampanyekan, tapi dari sisi logika ya, kalau seorang dokter spesialis bisa paymentnya begitu tinggi, seorang psikolog spesialis juga seyogianya sama tinggi dengan seorang dokter spesialis, karena unsur manusia ada dua, pertama tubuh dan yang kedua jiwa, itu kan termasuk mental di situ. Pesan Betul. terakhir Kak Mayo untuk teman-teman yang satu mungkin ingin belajar psikologi, dan yang kedua in general secara umum bagaimana di era yang all everything is digital, bagaimana supaya kita bisa, kalau tadi menghindari jejak ya, sekarang bagaimana menciptakan jejak digital yang bagus begitu. Oke, Uh, buat teman-teman yang mau masuk ke psikologi, menurutku jangan khawatir dan jangan ragu. Kenapa? Karena kalau misalnya di kita itu ada istilah, kalaupun mungkin kita belum bisa ngatur diri kita sendiri, selama kita belajar psikologi, itu kita bisa sekalian rawat jalan. Jadi kita bisa lebih ngerti diri kita Asik. sendiri, atau mungkin kita malah bisa apa ya, malah bisa lebih ngerti diri kita sendiri dan bisa menyembuhkan diri kita sendiri gitu. Ya, Kemudian selama 3 tahun, hampir 3 tahun setengah ini saya belajar di psikologi, saya juga sangat menyukai seluruh mata kuliahnya. Semuanya itu sangat amat sangat menarik, nggak cuma buat dipelajari sekarang doang, tapi bisa diaplikasikan. Baik kita mau jadi psikolog atau enggak nantinya, itu tuh sangat bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi menurut saya masuk psikologi itu adalah sebuah privilege untuk bekal kehidupan ke depannya seperti itu, Pak. Kemudian pesan buat teman-teman bagaimana cara menciptakan jejak digital yang baik, mungkin dengan terus apa ya, terus berbuat baik sih. Saya nggak bilang kalau misalnya kita harus menciptakan jejak digital yang baik, nggak semua hal harus kita kasih tahu ke orang-orang lain begitu. Tapi yang pasti kita mulai dari diri kita sendiri, karena saya yakin dengan berbuat baik itu pasti hal baik juga akan berbalik gitu loh ke kita. Dan untuk teman-teman in general semuanya,
jangan pernah mikir kalau misalnya ke psikolog itu merupakan sebuah hal yang negatif karena kan ada beberapa stigma yang seperti itu ya Pak ya. Tapi ke psikolog itu sebuah hal yang sangat wajar kalau misalnya emang teman-teman merasa kalau misalnya teman-teman butuh bantuan atau mungkin sudah mengganggu kehidupan sehari-hari teman-teman, itu sangat dipersilakan kok ke psikolog karena nanti pasti akan dibantu. Hal itu akan bikin teman-teman semakin lebih lega dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan juga selain itu, teman-teman juga boleh banget kalau misalnya mau lebih kenal sama diri sendiri, itu ke psikolog. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Rawat jalan, niatkan bagus pada Kak Ida juga. Rawat jalan. Baik, terima kasih banyak Kak Mayo. Semoga studinya sudah wisuda kan? Belum, Pak. Masih nyusun skripsi, doain ya, Pak. Semoga Oh iya, iya. lancar. Semoga lekas tuntas skripsinya ya. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya Kak Mayo. Semoga selalu sehat. Salam untuk teman-teman di komunitas relawan psikologi Gajah Mada ya. Oke, siap, Pak Awal. Terus Terima kasih akhiri banyak juga, dengan Pak, atas waktunya. terus akhir dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus izin live ya. Oke, Terima kasih Mayo. makasih, Pak Awal. Losing my way, losing my way.